Pandemi merupakan tantangan yang harus kita semua hadapi. Seluruh aspek kehidupan terpengaruh wabah ini. Salah satunya yaitu bidang pendidikan. Saya, Dina Silma Rahmatillah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, didampingi oleh Dr. Sukardiono MSI, yang melaksanakan KKN individu di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, mempersembahkan video materi ekonomi sebagai sarana peningkatan efektivitas belajar ekonomi di masa pandemi. Belajar menggunakan video memiliki banyak manfaat. 3 di antaranya yaitu siswa dapat mendengarkan materi berulang kali, sehingga mereka tidak perlu kesusahan untuk memahami materinya karena bisa mengulang video berulang kali. Yang kedua yaitu membuat belajar lebih efektif, karena siswa tidak hanya membaca, tetapi juga bisa mendengarkan dan melihat materi secara visual. Dan yang ketiga yaitu meringankan siswa saat pembelajaran daring. Untuk itu, saya sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi membuat video pembelajaran ekonomi khususnya untuk kelas 10 semester 1. Adapun video yang saya buat dan sudah saya unggah di YouTube, yaitu yang pertama, Bab 1 yang terdiri dari 5 bagian. Bab 1 ini membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Bagian pertama yaitu tentang pengertian dan tujuan ilmu ekonomi. Video tersebut berisi latar belakang lahirnya ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, definisi ilmu ekonomi menurut beberapa ahli, dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Bagian kedua yaitu tentang pembagian ilmu ekonomi, yang membahas tentang ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Bagian ketiga yaitu membahas tentang kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang, yang mana kontennya berisi pengertian kelangkaan, faktor penyebab kelangkaan, cara mengurangi kelangkaan, pengertian skala prioritas, hal-hal yang mempengaruhi skala prioritas, contoh skala prioritas, pengertian biaya peluang, dan ciri biaya peluang. Bagian keempat yaitu kebutuhan dan macamnya. Yang dibahas dalam video yaitu pengertian kebutuhan, kebutuhan versus keinginan, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, macam kebutuhan menurut tingkat intensitas, menurut sifat, menurut subjek, dan menurut waktu, serta faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Bagian kelima yaitu ekonomi syariah, yang membahas tentang pengertian ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, prinsip ekonomi syariah, karakteristik ekonomi syariah, dan manfaat ekonomi syariah. Selanjutnya dalam bab 2 yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Bab 2 ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu masalah ekonomi. Video yang membahas masalah ekonomi ini berisi tentang masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Pada bagian kedua tentang sistem ekonomi, membahas tentang pengertian sistem ekonomi tradisional, ciri sistem ekonomi tradisional, kelemahan dan kelebihan sistem ekonomi tradisional, pengertian sistem ekonomi komando, ciri sistem ekonomi komando, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi komando. Adapun bagian ketiga tentang sistem ekonomi yaitu membahas tentang pengertian sistem ekonomi, ciri sistem ekonomi, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi campuran. Selanjutnya, dilanjut ke bab 3. Bab 3 ini tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam bab 3 ini terdapat 5 bagian. Bagian pertama yaitu tentang kegiatan ekonomi produksi, yang membahas tentang definisi kegiatan ekonomi, definisi produksi, faktor produksi, teori perilaku produsen. Pada bagian kedua yaitu biaya produksi, membahas tentang definisi biaya produksi, konsep biaya marginal, dan konsep biaya rata-rata. Pada bagian ketiga, membahas tentang penerimaan, laba maksimum, dan distribusi, di mana dalam video dibahas tentang konsep penerimaan, konsep laba maksimum, dan konsep distribusi.
Pada bagian keempat, kegiatan ekonomi konsumsi yang membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan pembagian benda konsumsi, tujuan kegiatan konsumsi, dan faktor yang mempengaruhi konsumsi. Dan terakhir di bab 3, yaitu bagian 5, membahas tentang pendekatan kardinal dan ordinal. Yang lebih rincinya, yaitu pendekatan kardinal membahas tentang konsepnya, hukum Gosen 1, hukum Gosen 2. Sedangkan pendekatan ordinal membahas tentang konsep dan kurva indiferensi. Selanjutnya, kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini tentang keseimbangan dan struktur pasar. Dalam bab 4 terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu konsep permintaan dan penawaran. Yang dibahas dalam video yaitu definisi permintaan dan penawaran, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran. Bagian 2, pergerakan dan pergeseran kurva serta harga keseimbangan. Dalam video membahas tentang pergerakan kurva permintaan dan penawaran, pergeseran kurva permintaan dan penawaran, serta terjadinya harga keseimbangan. Bagian 3 yaitu elastisitas permintaan, membahas tentang permintaan inelastis sempurna, permintaan inelastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, harga elastisitas dan total pendapatan. Bagian 4 yaitu tentang elastisitas penawaran, membahas penawaran inelastis sempurna, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, penawaran elastis, dan penawaran elastis sempurna. Bagian terakhir di bab 4 yaitu bagian 5, struktur pasar, membahas tentang pengertian dan peran pasar, macam-macam pasar, bentuk pasar, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, serta peran iptek dalam perubahan jenis pasar. Itulah video-video yang saya hasilkan untuk membantu siswa dalam mengefisienkan dan mengefektifkan belajar saat pandemi. Terima kasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto, MKes, dosen pembimbing lapangan Dr. Sukardiono, MSI, dan orang tua saya. Untuk lebih jelasnya, jika ada pertanyaan, bisa hubungi saya melalui Facebook, Instagram, dan juga melalui email. Untuk video-video yang ada materinya, saya akan tambahkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.